2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Nura TV, jumpa lagi di acara podcast Ramadan Nura TV, media literasi MCNU Gapura. Perkenalkan, nama saya Isti Maulida. Saya di sini sebagai host dari podcast Ramadan kali ini. Di sini saya sudah bersama dua narasumber PAC IPNU IPPNU Kecamatan Gapura. Sebelum memulai ke tema yang akan kita bahas pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Baiklah, kita mulai dari rekan IPNU terlebih dahulu. Silahkan rekan, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih rekan Ita. Perkenalkan, nama saya Al-Fatoni, menjabat di PAC IPNU Kecamatan Gapura mulai dari 2022 sampai 2024 ini. Mungkin itu saja. Lanjut ke Ketua PAC IPPNU. Baiklah, selanjutnya kepada rekan Ita IPPNU, silahkan perkenalan terlebih dahulu. Baik, nama saya Qurratilaini Rahmatillah. Saya gabung di IPPNU mulai dari tahun 2018. Baiklah, karena sekarang saya bersama para ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Gapura. Sebelum kita membahas lebih luas lagi tentang tema yang akan kita angkat pada kali ini, yaitu tentang urgensi IPNU IPPNU bagi generasi zilenial atau yang sering kita sebut dengan Gen Z. Bagaimana sih atau apa sih organisasi IPNU IPPNU? Mungkin bisa dijelaskan kepada rekan dan rekan kita. Dimulai dari rekan Al-Fatoni terlebih dahulu. Apa sih itu IPNU, kapan berdirinya, dan siapa pendirinya? Biar tidak begitu tegang ya, ini kayaknya formal banget. Nah, ini pembahasannya urgensi IPNU IPPNU bagi generasi zilenial. Nah, IPNU IPPNU sendiri itu apa? Saya akan menjelaskan IPNU-nya ya. Saya akan memaparkan mengenai tentang IPNU. IPNU seperti apa yang kita ketahui bersama itu merupakan Banum Nahdlatul Ulama yang paling muda. Bisa dibilang anak Nahdlatul Ulama yang paling terakhir. Setelah ini tidak ada lagi. Jadi IPNU itu berdirinya di Kota Semarang pada tahun 1954. IPNU ini fokus di pelajar. Sebenarnya ada 3 elemen, yaitu siswa, mahasiswa, dan santri. Itulah untuk sekilas mengenai tentang IPNU. Untuk lebih lanjutnya kita nanti masuk ke topiknya saja, biar lebih lebih lebur. Iya, bagus. Selanjutnya biar tidak timpang, apa sih yang organisasi IPPNU itu sendiri? Baik, bisa dijelaskan mungkin dari rekan Ita Rahmatillah. Oke, jadi IPPNU ini merupakan organisasi badan otonom dari Nahdlatul Ulama, di mana sifat daripada IPPNU itu sendiri itu yang paling jelas itu sudah pelajar sama dengan yang IPNU, dia juga siswa, mahasiswa. Jadi ada 3 elemen itu, santri juga bisa. Jadi IPPNU itu merupakan organisasi keterpelajaran yang berbasis perempuan, di mana selain ini juga ada terdiri dari 3 elemen. Ini juga IPPNU merupakan organisasi yang berbasis usia. Jadi usia di IPPNU itu mulai dari 12 tahun sampai 27 tahun itu di hasil kongres yang baru. Seperti itu. Dan organisasi IPPNU ini merupakan organisasi yang didirikan oleh Nyi Umroh Mahfudzoh. Mungkin itu saja sedikit terkait IPPNU. Baik pemirsa Nura TV,
Organisasi IPNO IPPNU itu adalah organisasi atau wadah bagi pelajar yang mana terdiri dari 3 elemen. Yang pertama itu pelajar, yang kedua santri, dan yang ketiga mahasiswa. Untuk lebih lanjutnya lagi, menurut rekan dan rekan Nita, seberapa penting sih berorganisasi? Oke ya, ini secara umum, Iya. nanti bisa juga rekan Nita IPP yang menjelaskan. Secara umum, organisasi ini sangat penting bagi saya sendiri sangat penting, karena di organisasi ini sendiri kita dapat belajar apa yang tidak kita bisa dapat pelajaran ini di bangku sekolah maupun bangku kuliah. Di antaranya adalah pembentukan karakter, juga yang kedua ada penataan mental, dan yang ketiga itu ada public speaking. Tidak mungkin kalau cuma kita mengandalkan sekolah ini bisa berbicara di depan muka umum, jujur. Karena apa yang dikatakan oleh senior-senior kita IPNO IPPNU ini benar. Kita belajar public speaking, berbicara di depan muka umum ini kebanyakan ya bisanya di organisasi. Kalau di sekolah itu kan monoton, lebih kepada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah. Tetapi di organisasi itu lebih ke pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Banyak sih contohnya, seperti kita jadi MC itu jarang sih dipelajari di sekolah. Kita menata organisasi, lagi juga menata masa depan itu lewat organisasi, itu juga sangat-sangat bisa. Itulah untuk seberapa pentingnya organisasi. Iya. Mungkin gini ya, lebih singkatnya, kalau kita di sekolah atau di bangku kuliah itu hanya yang kita dapatkan itu hanya materi saja, 25%-nya, akan tapi 75%-nya kita akan dapatkan di luar kelas, anggap di organisasi. Ya, lebih ke aksinya gitu ya. Mungkin dari Karita Rahmatillah ada yang mau ditambahkan terkait bagaimana sih atau seberapa penting kita berorganisasi, terutama bagi generasi zilenial. Nah, sama juga, berorganisasi ini merupakan hal yang begitu penting sekali, khususnya bagi kalangan pemuda yang sudah ada di generasi zilenial ini, karena dengan kita berorganisasi kita bisa mengembangkan keterampilan kita. Jadi ketika kita punya keterampilan baik di manajemen waktunya, kita selalu bisa on time misalnya dalam segala hal. Jadi keterampilan itu bisa dikembangkan dan ditingkatkan melalui organisasinya. Karena sering kita temui kalau di acara-acara yang sifatnya seperti kita masih kalangan pelajar, itu kalau jam acaranya jam 1 itu pasti mulainya jam 2. Pastilah itu pasti molor. Jadi bagaimana ketika kita mempunyai keterampilan itu, keterampilan kita ya dikembangkan melalui organisasi. Jadi sangat penting bagi pemuda-pemuda yang memang sudah memiliki keterampilan yang mau diasah, jadi lebih baik untuk bergabung di organisasi. Kemudian selanjutnya efek yang bisa kita dapat, bukan efek sih, kayak benefit, manfaat. Manfaat yang bisa kita, atau hasil atau upah dari kita bergabung di organisasi ini itu sebenarnya banyak ya. Kalau yang saya alami itu mempunyai jaringan atau hubungan yang lebih luas. Jadi relasi itu ya. Relasi yang semakin banyak. Jadi yang kan saya dari Andulang ya. Jadi teman-teman saya nggak cuma di Andulang, tapi setelah bergabung di organisasi dari Batang-Batang ada gitu, dari Gapura Timur, Gapura Barat, itu semuanya sama rata gitu. Menyatu. Jadi adanya banyak teman ini selain dapat membuat perjalanan kita lebih baik, itu juga teman ini yang akan membawa kita menuju karir kita yang akan lebih baik lagi di masa depan begitu. Iya, itu baik. sih dari saya. Baiklah, begitu ya pemirsa Nura TV, begitu penting kita berorganisasi, terutama bagi generasi zilenial, yang mana manfaatnya itu sangat banyak bagi kita sendiri ya. Selanjutnya, ketika kita sudah berorganisasi atau organisasi manapun, baik itu termasuk IPNO, IPPNU, tentunya mempunyai tujuan dan fungsi. Lah,
kemudian apa sih tujuan dan fungsi daripada dibentuknya Banom IPNO IPPNU di ruang lingkup Nahdlatul Ulama? Silahkan rekan-rekan. Mungkin dari rekan IPP dulu. Iya, bisa aja, bisa. Biar bisa gantian, Iya, nggak monoton IPNO. Nah, kalau berbicara tujuan, itu IPPNU sendiri kan mempunyai tujuan menciptakan kader yang berkualitas, berakhlakul karimah, bersifat demokratis dalam berbangsa, bernegara itu. Jadi selain itu juga IPPNU menciptakan kader yang inovatif, kreatif. Nah, jadi artinya organisasi IPPNU ini selain kalau organisasi ini kan terkenalnya kita kompolan ya bahasanya. Jadi kita nggak cuma bermajelis, tapi kita juga bisa mengembangkan kreativitas kita di situ. Misalnya kita fasih di bidang public speaking, maka di organisasi IPNU, di organisasi IPNU IPPNU ya khususnya IPPNU, maka itu ada pewadahan bagi mereka-mereka yang itu punya skill-skill yang bisa diasah di IPPNU, karena kalau di IPPNU ini kan dikenal dengan organisasi yang bersifatnya pengkaderan. Jadi di kegiatan pengkaderan itu kita bisa dilatih menjadi pemimpin yang baik. Kita juga dilatih bagaimana cara memecahkan masalah yang baik. Jadi selain kita juga berkumpul, bermajlis ke mana-mana, tapi juga ada benefit lah yang bisa kita ambil daripada IPPNU itu sendiri. Mungkin begitu sih. Kalau gitu ya. Iya, kalau menurut rekan Al-Fatani bagaimana tujuan dan fungsi daripada dibentuknya Banom IPNO IPPNU itu sendiri? Nah, tujuan dan fungsi ya. Tujuan dibentuknya Banom IPNU itu yang pertama ya pastinya itu dari Nahdlatul Ulama itu untuk mewadahi kader-kader Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Dari apa? Dari paparan paham-paham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan IPNU ini bergeraknya di pelajar. Jadi fungsinya bagaimana pelajar ini dimanfaatkan untuk kejayaan NU di masa yang akan datang. Saya kira seperti itu sih. Gak begitu alat seperti apa yang IPPNU, karena ini benar-benar baru di sini, nggak sempat baca buku yang memang semulanya itu memang ada di peraturan IPNU dan IPPNU. Itu. Jadi begitu tujuan dan fungsi daripada dibentuknya IPNU IPPNU begitu jelas, dan tentunya IPNU baik IPNU maupun IPPNU mempunyai tujuan dan fungsi yang jelas bagi masing-masing organisasi tersebut. Kemudian bagaimana sih eksistensi atau keberadaan IPNU IPPNU di tengah-tengah kaum pemuda masa kini? Eksistensi ya, keberadaan IPNU dan IPPNU di kalangan kaum pemuda masa kini sangat diterima. Bahkan organisasi kita IPNU IPPNU ini menjadi organisasi terbesar di Indonesia maupun di dunia. Buktinya ya, organisasi kita ini mampu menampung banyak kader, bahkan lebih daripada organisasi-organisasi lain. Bisa dilihat di mana saja IPNU dan IPPNU ini, mulai dari tingkat nasional sampai ke ranting dan juga sekolah ini ada. Tapi kalau organisasi lain ini belum tentu ada, tidak sama dengan IPNU dan IPPNU. Jadi eksistensi IPNU dan IPPNU ini sangat luar biasa, sangat diterima oleh kalangan kaum pemuda. Bahkan ini juga informasi ya. Kemarin subuh saya terima, bukan kemarin subuh, tadi subuh itu saya terima info dari teman-teman DKC CBP KPP Kecamatan Gapura. Ini alhamdulillah menang lomba video Sekorda Madura. Apalagi di Kecamatan Gapura ya, ini kalangan pemudanya sangat antusias sekali berIPNU dan IPPNU begitu. Jadi semoga kedepannya IPNU IPPNU yang ada di Kecamatan Gapura ini tetap solid, tetap eksis sebagaimana mestinya. Itu.
keberadaan IPNU IPPNU di tengah masyarakat, khususnya di kaum pemuda sangat diterima sekali ya rekan dan rekan kita. Betul. Terkhusus di Kecamatan Gapura yang begitu yang kader-kadernya begitu antusias untuk bergabung di IPNU IPPNU, bukankah begitu? Patut kita apresiasi dengan prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh pimpinan anak cabang yang ada di Kecamatan Gapura, baik IPNU maupun IPPNU, seperti itu ya. Sangat luar biasa. Kemudian seberapa urgent sih atau seberapa penting IPNU IPPNU bagi generasi zilenial, bagi generasi sekarang, atau yang kita biasa sebut dengan Gen Z, khususnya Gen Z yang ada di Kecamatan Gapura. Baik rekan kita, mungkin bisa dijelaskan seberapa urgent sih organisasi IPNU IPPNU di Gen Z Kecamatan Gapura seperti itu. Bagi saya itu sama ya, sama seperti tadi, bagaimana kita berorganisasi penting tidaknya. Jadi sama, IPNU IPPNU juga ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita kaum pemuda, khususnya yang sudah ada di generasi zilenial ini, karena pembentukan karakter muda yang nantinya akan membawa kita lebih baik lagi ketika kita sudah memasuki masa-masa ada di tahap kita sudah pulang ke masyarakat. Nah, itu kita dibentuk di organisasi. Karakter-karakter itu semuanya dibentuk di organisasi. Jadi penting sekali para generasi zilenial ini untuk bergabung di IPPNU, karena IPPNU ini menarik ya, organisasinya seperti organisasi yang terlalu beraturan, karena memang ada aturan PDPRT-nya, tetapi setelah kita telusuri ke dalam, IPNU IPPNU itu menarik, tidak semonoton itu. Nah karena di IPPNU ini kita bisa membawa organisasi ini kemana saja semau kita, yang penting tidak menyimpang dari aturan. Karena ada aturan tersendiri ya, ada berpatokan ke aturan. Kita mau mengembangkan skill kita di IPNU IPPNU itu juga bisa. Pertanyaan kemarin itu kan di Safari Food itu kan begitu, bagaimana mengembangkan skill dan bakat kita. Sebenarnya kan kita harus ketahui dulu potensi kita. Kalau kita sudah tahu terhadap potensinya kita, maka kita juga bisa mengembangkan skill kita di organisasi ini. Jadi mau kemanapun, kalau katanya ketua IPP ini juga bisa dibawa kemanapun, asal jangan keluar dari aturan IPNU IPPNU. Iya. Berarti se-urgent itu ya IPNU IPPNU bagi generasi zilenial, khususnya di Kecamatan Gapura, karena organisasi IPNU IPPNU ini juga tidak kalah menarik dengan organisasi yang ada di luar sana, seperti itu ya kan? Iya. Kemudian apa sih yang membedakan organisasi IPNU IPPNU itu sendiri dengan organisasi yang ada di luar sana? Apa sih yang menarik dari IPNU IPPNU seperti itu? Mungkin bisa dijawab. Apa yang menarik, apa yang membedakan? Yang membedakan, yang dan bisa daya tarik. Kenapa harus IPNU IPPNU gitu kan? Iya, yang membedakan dengan organisasi lain itu, dari organisasi IPNU IPPNU itu apa sih yang membedakan dengan organisasi lain? Mungkin rekan kita ketua. Rekan kita ketua IPP ya. Mungkin yang bisa membedakan kita dari organisasi-organisasi yang lain, salah satunya kita ini merupakan organisasi yang berkelanjutan. Jadi kaderan gitu ya. Bentuknya pengkaderan. Jadi begitupun saya sendiri. Nah, sebelum ada di PAC, sebelum ada di pimpinan anak cabang, saya masuk dan kenal IPPNU ini melalui pimpinan ranting di desa saya dulu. Kemudian saya kan sekolah ya, sebelum jadi mahasiswa sekolah dulu, dan di sekolah di lembaga ini juga ada pimpinan komisariat. Jadi terus berjenjang, ada pimpinan anak cabang, kemudian dari pimpinan anak cabang ada pimpinan cabang, begitupun seterusnya sampai pimpinan pusat. Jadi itu bedanya dengan organisasi lain, sehingga ketika kita mau benar-benar mau mengasah keterampilan kita, itu sangat menjadikan kesempatan sekali, karena ketika kita mengasah keterampilan kita di pimpinan cabang, ketika kita masa aktifnya sudah
expired, maka kita bisa dilanjutkan ke jenjang Ke selanjutnya jenjang begitu. selanjutnya. Jadi tidak stagnan di situ, masih ada proses. Jadi bisa pemeriksaan lagi. diteruskan atau berkelanjutan seperti itu ya. Sebenarnya ada dua sih yang Iya. membedakan organisasi kita dengan organisasi yang lain. Yang pertama itu kalau di IPNU PPNU itu kan menggandeng 3 elemen seperti apa Iya, yang saya iya. sampaikan tadi. Iya. Jadi ada siswa, mahasiswa, dan santri. Kalau yang lain di luaran sana ya anggap saja di sekolah. Di sekolah Iya. itu ada OSIS. Tidak mungkin setelah keluar dari sekolah itu masuk lagi di OSIS, tidak mungkin. Iya, iya. Nah, tapi kalau di IPNU dan IPPNU mau sekolah tidak sekolah bisa itu masuk IPNU dan IPPNU. Jadi santri ya, santrinya Mbak Asy Masyari. Yang kedua itu jenjang umur. Kalau organisasi lain itu kan jenjang pendidikan, tetapi kalau di IPNU dan IPPNU itu jenjang umur. Kalau sudah umurnya lewat dari yang sudah ada di aturan, Ditentukan seperti itu ya. itu sudah ya harus keluar. Mau tidak mau ya harus keluar. Sebegitu cintanya terhadap IPNU dan IPPNU harus keluar memang. Harus ke yang lebih tinggi lagi sedikit, ke Ansor, Fatayat, dan lain sebagainya gitu. Karena Berarti kan kalau di organisasi IPNU IPPNU itu sendiri selain mencangkup 3 elemen Tadi, itu yang tadi ya. siswa, santri dan juga mahasiswa, di dalamnya juga terdapat aturan bahwa ada batasan umur yang bisa bergabung di organisasi IPNU maupun IPPNU seperti itu ya. Jadi ketika sudah umurnya tidak termasuk dalam aturan tersebut yang ada di Aturan dalam organisasi, maka ya harus mau keluar. tidak mau harus keluar. keluar. Mungkin mereka bisa melanjutkan ke organisasi yang lebih tinggi lagi seperti Fatayat, Ansar Muslimat dan lain-lain. dan tidak harus ke Fatayat itu sih, karena kan pengkaderan di IPPNU Iya. ini, di PAC ini, di pimpinan anak cabang ini ada batasan usia. Di cabang ini juga ada batasan usia yang berbeda. Jadi kalau setingkat PAC dan pimpinan komisariat pimpinan ranting ini dari 12 tahun sampai 20-an ke belakang gitulah ya. Iya. Nah, kalau di pimpinan cabang ini usianya ini juga lebih berbeda. Jadi bukannya kita langsung harus bergabung ke Fatayat, tapi bisa kita asah terus kemauan kita untuk berorganisasi melalui IPPNU di tingkat jenjang yang lebih tinggi, tingkat selanjutnya Iya, seperti itu. Karena tidak bisa- harus Fatayat dan Muslimat, karena kan beda lagi kalau Fatayat ini organisasinya untuk perempuan muda. Iya, Nah, mama-mama kalau muda ya. Iya, mama muda ya. Nah, begitu. Sama Jadi- juga dengan Ansor. Nah. Bapak-bapak muda. Iya, iya betul betul. Jadi nggak harus ke sana, karena IPPNU ini setiap tingkatan ini mempunyai aturan-aturan yang berbeda baik dari usianya, karena memang IPNU PPNU ini merupakan organisasi yang berbasis usia. Umur ya. Karena yang seperti kita ketahui ada beberapa tingkatan yang ada di organisasi PPNU, baik dari tingkatan desa maupun sampai tingkatan nasional atau Pusat, pusat ada. itu berbasis umur semuanya. Iya. Baik itu dari tingkatan desa atau kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke tingkatan nasional seperti itu. Baiklah. Kemudian jika IPNU IPPNU sangat penting, bagaimana harapan IPNU IPPNU terhadap generasi zilenial dalam memajukan bangsa atau dalam khususnya dalam memajukan Kecamatan Gabrel seperti apa? Ya. Harapan IPNU IPPNU ya bagi generasi zilenial yang Iya. hari ini belum bergabung ya, untuk memajukan Kecamatan Gapura. Atau Iya, memajukan harapan bangsa. kami ya Iya. sangat-sangat besar setelah adanya podcast ini. Saya Iya. harap rekan dan rekanita yang ada di luar ini yang belum bergabung di IPNU dan IPPNU, terkhusus generasi zilenial Yang menonton yang podcast menonton ini ini, khususnya. ini Khususnya, bisa bergabung terhadap IPNU dan IPPNU sehingga bisa juga ikut serta memajukan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Gapura dan juga memajukan Kecamatan Gapura itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang persoalan harapan ya, harapan kami besar banget untuk generasi zilenial untuk masuk di IPNU dan IPPNU, karena sangat-sangat rugi sekali ketika tidak di waktu muda ini waktunya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik gitu, hanya untuk nongkrong-nongkrong biasa. Nah, itu kan kurang manfaatnya. Tapi kalau kita nongkrong di organisasi di IPNU dan IPPNU khususnya, kita juga dapat ilmu ya, juga dapat teman, dapat relasi, banyak hal yang bisa kita dapat.
semoga ya dengan Iya. adanya video-video seperti ini mampu menarik minat bakat rekan dan rekanita yang belum bergabung khususnya. Iya, amin. Kemudian saya mau bertanya lagi, kan di Gapura ini mempunyai 17 desa ya. Iya. Di dalam IPNU PPNU itu ada pimpinan ranting atau pimpinan komisariat yang ada di tingkatan lembaga atau tingkat desa gitu. Ya. Apakah di PAC IPNU PPNU Gapura ini sudah sudah terbentuk semua, baik di pimpinan komisariatnya atau di pimpinan rantingnya? Ini Itu bagaimana, dimulai dari siapa dulu? Dimulai dari ketua PP mungkin? Iya, boleh. Jadi kalau di IPPNU sendiri ini masih belum secara merata 17 desa ya. Iya. Begitupun di tingkat lembaga pendidikan ini masih belum juga merata karena fokus kami di IPPNU khususnya ini lebih ke menjaga pengkaderannya mereka di bawah. Jadi sekarang kita fokus ke bagaimana mereka yang sudah terbentuk hari ini tidak mati begitu. Karena sebagaimana tidak vakum, karena sebagaimana pimpinan-pimpinan yang di bawah dari sebelumnya masanya saya itu ketika saya sudah ada di PAC itu sebenarnya sudah banyak yang vakum. Jadi hari ini kita juga punya punya target bersama tim kaderisasi karena di IPPNU di PAC ini punya tim kaderisasi yang tugasnya ini mendampingi seluruh pimpinan yang ada di bawah naungan PAC, baik itu di ranting dan juga di lembaga. Jadi sekarang kita lebih fokus ke bagaimana pimpinan-pimpinan yang sudah ada ini tetap ada begitu. Mungkin untuk pembentukan ini bisa dijadikan target atau capaian bagi pengurus PAC yang selanjutnya karena masanya saya ini sudah tinggal beberapa bulan lagi yang akan demisioner ya. Ya, akan demisioner sehingga target kita di situ dulu mau tetap menjaga bagaimana pimpinan-pimpinan yang ada ini tetap masih aktif sampai sekarang begitu. Kalau di PAC IPNU sendiri gitu bagaimana? Sebenarnya hampir sama sih, tidak merata dibentuk. Ada 2 desa yang belum terbentuk di Gapura. Juga di lembaga pendidikan ini juga ada beberapa yang belum terbentuk. Jadi sebenarnya itu yang kemarin sejak merumuskan program kerja kita ini fokusnya IPNU ya khususnya ini fokus di dunia ekonomi. Kita mau mengembangkan ekonomi pelajar ya. Biar tidak minta-minta. Iya, seperti semula lah. Saya sempat bilang seperti ini pada teman-teman rekan dan rekanita ya khususnya. Bahkan sering IPNU PPNU ini organisasi yang besar, gemuk, sama dengan NU-nya ya. NU-nya juga besar, tapi saya tidak akan kemana-mana, bukan membahas tentang NU-nya tidak, tapi membahas tentang IPNU PPNU-nya. Jadi organisasi yang punya tangan tapi belum punya kaki, artinya tidak bisa berdiri sendiri. Maka kemudian kita itu rugi ketika punya banyak massa, punya banyak kader IPNU PPNU di Kecamatan Gapura di bawah ini tidak dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi IPNU dan IPPNU. Jadi sebenarnya sekarang kita sudah mulai menggarap proyek ya. Meskipun sekarang masih belum besar, usaha IPNU dan IPPNU ini alhamdulillah semakin hari semakin progresif, semakin meningkat dari omset yang berapa sekarang sudah berapa, dan ini akan kami launching nanti ketika kami sudah mau demis. Tapi ini tetap mau dikawal sampai ke periode selanjutnya. Ini memang janji kami ya, janji kami ketua untuk mengkawal ekonomi ini sehingga nanti bisa benar-benar berdiri sendiri. Ya itu. Ya dari penjelasan rekan dan rekan kita sekalian barusan yang pimpinan ranting maupun pimpinan komisariat yang ada di bawah naungan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Gapura itu belum terbentuk semua atau belum rata karena ada beberapa hal yang mungkin menjadi sedikit kendala untuk membentuk atau meratakan semua pimpinan komisariat atau pimpinan ranting yang ada di Gapura seperti itu ya. Mungkin untuk kepengurusan selanjutnya atau
kan masih ada waktu ini kan dari waktu akademis, menjadi PR bagi rekan dan rekan kita sekalian untuk meratakan pimpinan komisariat atau pimpinan ranting yang ada di Gapura seperti itu ya, dengan tetap mempertahankan pimpinan-pimpinan yang sudah ada dan juga harapan PAC yang begitu besar termasuk di bidang ekonomi juga tetap bertahan dan berkembang seperti itu ya. Kemudian apa sih tips IPNO IPPNU Gapura dalam menarik perhatian atau minat generasi zilenial yang belum bergabung di IPNO IPPNU untuk bisa bergabung atau masuk di IPNO IPPNU seperti itu? Mungkin bisa dimulai dari rekan apa, Tony? Dari saya dulu ya. Iya. Gantian. Ketika berbicara tentang bagaimana cara menarik teman-teman untuk ikut IPNO dan IPPNU, ini saya teringat dengan salah satu dauhnya senior, Mas Heril Anwar. Ini bilang seperti ini, siapa sih yang mau ngurus IPNO dan IPPNU? Ini uang organisasi yang non-profit, tidak ada uangnya, tidak ada uang saku dan lain sebagainya. Kalau bukan kesadaran diri sendiri. Sebenarnya untuk menarik minat bakat teman-teman ini kurang apa sih? Kurang apa IPNO dan IPPNU mengadakan acara ini ada, semuanya ada. Semua diwadahi. Iya, semuanya sudah diwadahi. Bahkan dari periode-periode sebelumnya kan memang sudah seperti itu. Tapi sekarang kembali lagi kepada kesadaran diri sendiri. Mau ndak untuk mengabdi? Karena ini mengabdi, bukan kita kerja di sini. Kita tidak dapat uang, kita tidak dapat apa ya selain ilmu dan juga pengalaman. Begitu. Jadi kembali kepada kesadaran diri sendiri terlebih dahulu. Nanti ketika sudah kesadaran diri sendiri ini sudah terbangun untuk berorganisasi, saya yakin kok. Saya yakin teman-teman ini pasti tertarik dengan sendirinya untuk masuk di IPNO dan IPPNU. Wong IPNO IPPNU ini sangat menarik. Jadi kalau IPPNU itu jadi primadonanya pelajar nih. Iya seperti itu ya. Mungkin dari rekan kita Rahmatillah ada tips tersendiri untuk menarik perhatian generasi zilenial khususnya yang ada di Kecamatan Gapura untuk bergabung di IPNO IPPNU. Ya mungkin dari saya lebih ke selalu dilibatkan mungkin sih ya, karena apapun kegiatan yang sekiranya itu menarik itu sudah dilaksanakan semua ya sepertinya sama pimpinan PAC. Cuma kadang ya, jangankan ini generasi zilenial yang belum pernah mengenal IPNO IPPNU, yang sudah mengenal pun itu kadang acuh tak acuh dengan kegiatan-kegiatan yang kita programkan dengan catatan, padahal kita mengadakan kegiatan ini kan sebenarnya juga bagaimana menjaga solidaritas kita dengan pimpinan-pimpinan di bawah, tapi cuma dari merekanya saja karena mereka tidak punya rasa sadar untuk berkhidmat di IPPNU dan IPNO, jadi mungkin mereka acuh tak acuh seperti ya mut-mutan lah istilahnya. Kalau nggak mut ya nggak ikut, kalau mut ya ikut. Jadi mungkin faktor alam sebenarnya organisasi kan memang begitu. Iya benar. Pas dilantik banyak, pas demis tinggal 6. Seperti itu ya. Demis bisa kemungkinan juga banyak, tapi yang sedikit itu proses perjalanan waktu melaksanakan jabatan itu mungkin yang sedikit yang melelahkan, menurun SDM-nya, dan itu memang sepertinya faktor alam. Sunatullah. Faktor alam sudah seperti itu ya. Bukan cuma di organisasi IPNO IPPNU, organisasi manapun pasti mengalami hal itu, kemerosotan pengurus itu kalau sudah menjalankan tugasnya atau tanggung jawabnya itu pasti tinggal sedikit. Namun kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana mereka menguatkan niatnya untuk tetap berkhidmat di IPNO IPPNU seperti itu ya. Jadi mungkin itu sih tips dari saya untuk menarik. Jadi teman-teman selalu dilibatkan. Selalu melibatkan apapun itu dalam setiap kegiatan. Jadi ada ya salah satu pimpinan itu di bawah, dia selalu mengadakan kegiatan, tapi yang diundang itu tidak cuma pengurus IPNO IPPNU-nya saja, tapi kalau ini yang di IPPNU, jadi dia membawa kader-kader yang masih kecil sekali, yang memang usianya bukan di IPPNU,
tapi itu sudah dikenalkan dari sejak dini. Jadi tapi itu juga bukan cuma di PPNU dulu, IPNO ada juga. Alhamdulillah nih contohnya. Seimbang, itu ya. yang kecil-kecil kan juga dikader mulai sekarang. Nah iya salah satu contohnya itu. Jadi dari kecil ini mereka kan sudah punya pemikiran, oh sekarang IPNO dan IPPNU begini. Jadi semakin dia beranjak dewasa, maka IPNO dan IPPNU itu akan lebih indah pastinya, karena hari ini pun mereka ikut kompolan sudah indah kemana-mana, apa terus rekreasi lah istilahnya. Apalagi nanti ketika mereka yang jadi pemimpin-pemimpinnya begitu kan, bisa kemana-mana begitu, gitu sih. Meskipun berangkatnya ke komponen itu barengan, pulangnya bertengkar. Biasa, betul. Karena sudah dijelaskan dari rekan-rekan kita bahwa di pimpinan di bawah PAC itu sudah mengajarkan atau menggambarkan bagaimana sih organisasi IPNO IPPNU itu mulai sejak dini. Karena yang diajak mereka itu bukan hanya pengurusnya saja atau batas umur yang sudah termasuk di IPNO IPPNU, akan tapi yang belum termasuk di IPNO IPPNU umurnya mereka juga diajak istilahnya memberi gambaran lah ke mereka bahwa ini loh IPNO IPPNU. Jadi hal demikian tidak luput, mesti mereka yang mengikuti acara-acara tersebut juga menarik terhadap IPNO IPPNU dan nantinya akan pasti bergabung di IPNO IPPNU ketika umurnya sudah sampai seperti itu ya. Dan bahkan ini di pimpinan ranting Mandala, Desa Mandala, ini dari saking kita ini mau istilahnya apa ya, nyacai yang kecil agar mau ikut dan suka berorganisasi. Itu kan kalau yang belum sampai umurnya nggak masuk ke SK ya pas pelantikan. Mereka itu tetap dipanggil sebagai bentuk bagaimana menghargai mereka, karena mereka justru semangat mereka. Justru mereka itu yang lebih semangat daripada kita sepertinya. Saya tahu itu siapa itu, kalau tidak salah itu putrinya dari senior IPNO. Iya, salah satunya diapresiasi karena semangat mereka. Karena kan orang tuanya IPNO, mbaknya juga. Anak putunya juga harus IPNO dan IPPNU, memang begitu ya. Harus turun-temurun harus IPNO IPPNU gitu. Iya, dan itu memang benar-benar dilantik kemarin. Jadi bagi mereka asik ya. Acara-acara besar itu hal menarik, hal langkah yang kita temui di IPNO IPPNU seperti itu ya. Kemarin juga sempat ada video viral itu, ada di ini sekedar cerita ya, ada di pimpinan anak cabang Batu Putih yang anaknya masih kecil, itu mungkin sekitaran 2 tahun. Itu mantan ketua yang kemarin. Mantan ketua yang kemarin di Kerjas itu sebagai bentuk pengenalan terhadap diri mereka bahwa IPNO IPPNU itu sangat menarik dan sangat menerima kalangan muda sampai kalangan yang sudah usianya mulai keropos gitu maksudnya. IPNO dan IPPNU ini tidak pilih-pilih orang sih. Jadi siapapun yang mau bergabung ke organisasi kami di IPNO dan IPPNU, jadi silahkan, asalkan nanti ketika kita sudah gabung maka ya kita perlu ikut pengkaderan. Kalau di sini juga ada pengkaderan Makesta yang pertama. Jadi sebagai syahadat organisasi. Kalau di Islam itu kan syahadatain, dua syahadat itu. Kita kalau di organisasi ya harus ikut Makesta dulu. Kalau setiap organisasi apalagi di IPNO IPPNU itu pengkaderannya sudah jelas ya, dari Makesta. Terus setelah itu ada Lakut, Latin, Latpel dan lain sebagainya ya. Hal demikian juga sebagai bibit bagi mereka untuk mengetahui lebih dalam apa sih organisasi IPNO IPPNU itu sendiri. Baik pemirsa Nura TV, mungkin itu yang dapat kami jelaskan atau dapat kami sampaikan tentang tema urgensi IPNO IPPNU bagi generasi zilenial khususnya yang ada di Gapura. Mungkin dari rekan-rekan kita ada satu kata untuk mengajak generasi zilenial bergabung di IPNO IPPNU, silahkan. Kalau dari saya jadi dari beberapa menit yang tadi kita sudah bincang-bincang di sini, mungkin kalian yang menonton
podcast ini sudah bisa memikir-mikir panjang bahwa IPNO dan IPPNU memang seasik itu untuk bergabung di organisasinya. Juga perlu kalian ketahui bahwa di IPNO dan IPPNU ini kita mempunyai semi otonom. Kalau kita badan otonomnya NU, jadi kita juga punya semi otonom di bawah. Iya. Istilahnya DKC, CBP, KPP. Gitu. Jadi itu sih salah satu juga yang menjadi pembeda kita dengan organisasi-organisasi lain, karena kita punya komandan yang selalu sigap mengawal apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh IPNO dan IPPNU. Jadi biasa sekali ya. Iya, mari kita bergabung di IPNO dan IPPNU. Paling tidak kalau kita tidak mau gabung di IPPNU dan IPNO-nya, kita gabung di CBP KPP-nya, karena di sana itu lebih asik. Apalagi di sana aksinya lebih ke lapangan, berbeda dengan IPNO dan IPPNU, karena IPNO dan IPPNU ini kan lebih ke bermajelisan begitulah. Jadi jangan pikir panjang, sebelum terlambat, mari kita bentuk solidaritas kita melalui organisasi IPNO dan IPPNU. Mungkin dari rekan Al-Fadhani ada satu kata untuk mengajak generasi senior yang ada di Gapura karena di IPPNU. Karena tadi sudah banyak yang dipaparkan ya, cuma ada beberapa kata bergabung sebelum terlambat. Organisasi IPNO dan IPPNU itu menanti, tapi tidak dengan usia kalian. Jadi bergabunglah, mumpung masih ada waktu. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa Nura TV, begitu pentingnya kita berorganisasi, khususnya yang ada di Kecamatan Gapura, baik generasi zilenial. Jangan berpikir panjang untuk bergabung di IPNO IPPNU, karena IPNO IPPNU bukan hanya sebatas organisasi, akan tapi di dalamnya mengajarkan banyak hal, baik dari itu kekeluargaan, relasi, pengalaman, dan minat bakat yang kalian tentu punya, seperti itu. Jangan lupa bergabung di IPNO IPPNU Gapura. Kami tunggu di gerbong besar keluarga besar PAC IPNO IPPNU Kecamatan Gapura. Semoga pemirsa Nura TV selalu diberi kesehatan. Kita jumpa di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.